Bisanya syukur dan sabar itu adalah ketika hatinya memang kepada Allah terus. Jadi kalau jarang ke Allah ya susah syukurnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya Pak. Baik, atau sekarang Ustadz mau menyampaikan apa? Ya lanjutan mungkin kondisi seperti ini. Selain banyak bersyukur, juga sering menyampaikan kepada kita untuk banyak bersabar. Dan kita tahu pandemi ini belum berakhir, maka meningkatkan sabar ini menjadi penting. Di hadis yang sangat populer yang sering kita dengar ketika Rasulullah SAW ditanya tentang taun, maka Rasul menjawab bahwa taun itu adalah merupakan karunia bagi orang yang beriman kalau dia bisa mendapatkan hikmahnya. Sehingga Rasul menyatakan karena adaban yab'atsullahu ala man yasha wa ja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Menjadi adab bagi orang yang dikehendaki, bagi orang yang kafir mengingkari dengan ketentuan Allah, tapi juga fa'jalahullahu rahmatan. Allah menjadikan baginya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi dengan syarat, tentu Rasul menyebutkan fala yakhruju min baladi sabiran muhtasiban. Syaratnya adalah dua, dia sabar dan muhtasiban, senantiasa berharap dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis ini kemudian Ibnu Taimiyah mengomentari orang-orang yang demikian, karena hadis ini Rasul menutup yang ya'lamuhu innahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Bagi orang yang meyakini bahwa tidak ada kejadian kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah, illa kana lahu mislu ajru syahid. Maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Jadi Masya Allah, kalau kita sabar dan kesabaran ini diisi dengan tetap berharap kepada Allah, maka mendapatkan pahala syahid. Nah, ini rangkaian tentu yang sering saya sampaikan antara syukur, yang kedua adalah sabar. Sehingga kondisi pandemi ini kita tetap bersabar. Sehingga Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini bahwa bagaimana maknanya. Nah, Rasul menyampaikan pamakasa fi baladi, dia diam di negerinya, di rumahnya. Kalau sekarang kita tidak banyak keluar, menahan diri, menjaga diri, itulah yang mendapatkan pahala syahid. Yang kedua adalah sabiron, dia bersabar. Kemudian muhtasiban, mengharap selalu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian meyakini bahwa takdir itu fama kana lahu illa kataballahu. Tidak dia meyakini satu kejadian kecuali yang telah Allah tentukan, dan kemudian berusaha meraih hikmah. Nah, ini yang mudah-mudahan di tengah wabah yang terjadi ini kita tetap bisa meningkatkan kesabaran kita dan sabar ketika meningkatkan kewajiban kita. Begitu paling tambahannya. Ya, memang ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Itu kan dalilnya ya, sahih. Ya, sungguh menajubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya itu baik, walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Inna ashabatu sarra syakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Wa idza asabathu darra sabar. Dan ketika diberikan ujian, kemudaratan, dia sabar, fakana khairullah, dan itu pun baik baginya. Nah, bisanya syukur dan sabar itu adalah ketika hatinya memang kepada Allah terus. Jadi kalau jarang ke Allah ya susah syukurnya. Kalau yakin semua nikmat ini dari Allah, milik Allah, dibagikan oleh Allah, maka yang bisa nambah juga Allah. Jadi jatuhnya syukur.
Kalau yang yakin bahwa semua ujian ini datang dari Allah yang maha baik, sudah diukur dan pasti untuk kebaikan, bisa menggugurkan dosa, bisa mengangkat derajat, dan Allah sudah memberikan ujian ini dengan penuh kasih sayangnya untuk kebaikan dunia akhirat kita, maka sabar. Oleh karena itu, ilmu yakin kepada Allah ini adalah sumber segala kebaikan. Syukur, sabar, ikhlas, ridho, ketakbir, tawadu, semua ini adalah diawali dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.